Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang khodam yang saat ini tengah ramai, penting pula mengetahui seperti apa sebenarnya rupa khodam dari jin yang sebenarnya. Seringkali kita mendapatkan gambaran tentang rupa setan atau jin yang menyeramkan. Benarkah demikian? Salah satu karakter yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setan atau jin adalah kemampuannya menjelma menjadi bentuk apapun dari manusia hingga hewan dan tumbuhan. Tetapi, pada dasarnya rupa setan sendiri itu memang benar buruk menyeramkan. Di dalam buku Alam al-Jin wa Asyayatin, Syekh Umar Sulaiman al-Asikor menjelaskan gambaran buruknya rupa setan ini memang sudah mengental dalam alam bawah sadar manusia. Dan begitulah memang rupa setan, menyeramkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan buah pohon zakum dengan kepala setan. Pohon zakum merupakan pohon yang paling jelek dan rasanya sangat pahit. Asal muasalnya adalah tihamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon itu di neraka. Perumpamaan ini tidak lain karena setan terlihat jahat. Dalam surat As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan, itu adalah pohon yang tumbuh di akar neraka, batangnya tampak seperti kepala setan." Syekh Umar menambahkan, dalam banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa setan bertanduk dua. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan memfokuskan doamu pada terbit atau terbenamnya matahari, karena matahari terbit bersama tanduk setan. Janganlah mengerjakan salat kalian ketika matahari terbit dan matahari tenggelam karena ketika itu terbit dua tanduk setan." Sementara itu, Syekh Badruddin bin Abdullah Asy-Syibli dalam kitabnya berjudul Ajaib wa Ghoroib al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin. Berikut ini 3 di antara fakta yang dibeberkan Syekh Badruddin. Pertama, kapan diciptakannya jin? Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi. Sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman dan amal saleh yang jauh di atas bangsa jin. Kedua, dari bahan apakah jin tercipta? Jika manusia tercipta dari saripati tanah, bangsa jin tercipta dari api neraka. Menurut Qodi Abdul Al-Jabbar, argumentasi atas fakta ini sangat tekstual. Ini merujuk antara lain surah Al-Hijr ayat ke-27 dan surah Ar-Rahman ayat ke-15. Karena itulah, fisik jin sangat halus dan bahkan transparan, tidak kasat mata. Mereka melihat manusia, tetapi manusia tak dapat mengindra mereka secara umum. Ketiga, jin mampu berubah wujud. Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang atau bahkan manusia. Ini seperti yang pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Surakoh bin Malik bin Jasyam lalu mendatangi kafir Quraisy ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Keempat, aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat, ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan asma Allah.
Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Berbeda dengan manusia, dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita umat Islam diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, melainkan soal aspek ritual. Pada dasarnya bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Kelima, jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan ketika seseorang melihat bangsa jin, setan atau makhluk halus, dan lain-lain, janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma. Tetapi hadapilah dia akan pergi sendiri. Keenam, tempat tinggal jin atau setan. Menurut Syekh Abdul Munim Ibrahim dalam Maqoblah Holki Adam, para jin ini adalah penghuni dunia yang hidup di tempat-tempat sepi dari manusia dan di padang pasir. Dan di antara para jin itu, ada yang hidup di pulau-pulau di tengah laut, di tempat sampah, di tempat rusak, dan di antara mereka ada yang hidup bersama manusia. Ketujuh, kemampuan di atas manusia. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia seperti terbang, naik ke langit, mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh manusia, dan mereka juga melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Kedelapan, jin kafir dan muslim. Para jin ini terbagi dua, yakni jin kafir dan jin yang Islam, mukmin. Jin yang beriman akan ditempatkan di surga, dan jin kafir akan ditempatkan di neraka. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, para jin itu terbagi 3 golongan, yakni golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Lihat hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid Asy-Syaitan, dalam Hawatif, riwayat Al-Hakim, dan lainnya. Wallahu a'lamu bishawab.